Ada satu hal yang jarang disadari pria. Perubahan itu nggak pernah datang tiba-tiba. Nggak ada yang langsung klik, lalu istrimu berubah total. Semuanya selalu dimulai dari hal kecil, hal yang dulu kamu pikir cuma kebetulan, tapi pelan-pelan jadi pola. Dan inilah tanda pertama. Assalamualaikum para suami hebat di luar sana. Papa kasih salam dulu nih. Salam hangat buat kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan penuh semangat menjalani hari ya. Sebelum kita mulai, saya doakan dulu buat kalian semua. Semoga rumah tangga kita selalu diberkahi, istri dan anak-anak kita selalu bahagia, dan kita semua diberi kesabaran serta rezeki yang berkah. Amin. Kalau kalian setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Biar papa tahu kalian juga ikut mendoakan kebaikan ini. Oke, sekarang kita mulai cerita hari ini, Curahan Papa. Tanda 1, dia mulai lebih sering menghilang tanpa penjelasan jelas. Dulu, kamu tahu ritme hidup istrimu. Kamu tahu dia pergi jam berapa, pulang jam berapa, dan kalau dia telat, dia pasti kasih kabar. Sekarang, tiba-tiba muncul kalimat baru yang dulu jarang kamu dengar. Tadi aku ketemu teman. Maaf, HP aku silent. Tadi ada urusan sedikit. Urusan apa? Teman yang mana? Kenapa baru sekarang ada teman baru yang sering banget muncul? Dan yang lebih nyakitin lagi bukan karena dia pergi, tapi karena dia nggak merasa perlu jelasin apa-apa ke kamu. Kamu cuma dapat potongan cerita, setengah kalimat, sisa-sisa penjelasan yang rasanya nggak lengkap. Seolah-olah kamu nggak lagi orang pertama yang harus tahu, tapi cuma orang yang perlu dikasih alasan standar biar kamu nggak nanya lebih jauh. Lalu pelan-pelan kamu mulai sadar, setiap kali dia pergi keluar rumah, ada perubahan kecil yang bikin kamu nggak tenang. Dia lebih rapi, lebih wangi, lebih semangat. Dan pulangnya, dia lebih cepat capek, lebih cepat ingin istirahat, dan lebih sedikit cerita ke kamu. Kamu mulai bertanya-tanya sendiri, sebenarnya dia ketemu siapa? Kenapa dia nggak seseneng itu kalau pergi sama aku? Kenapa aku terus ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri? Tapi kamu diam karena kamu takut kalau kamu nanya, dia bakal bilang kamu lebay, atau malah marah, seolah kamulah masalahnya. Padahal kamu cuma pengen satu hal, kejujuran. Karena di hubungan yang sehat, orang yang paling dicari itu pasangan, bukan orang lain. Dan ketika dia mulai nyaman menghilang tanpa cerita, itu bukan sekedar kebiasaan. Itu tanda kalau ada seseorang di luar sana yang mulai ngisi ruang yang seharusnya cuma milikmu. Ada satu hal yang selalu jadi pemicu perubahan besar dalam hubungan. Kehadiran orang baru yang pelan-pelan terasa lebih nyambung buatnya daripada kamu. Dan inilah tanda kedua. Tanda kedua, dia mulai sering cerita tentang seseorang lalu mendadak berhenti. Awalnya ringan, biasa saja. Dia cerita tentang orang yang katanya kebetulan ketemu, partner kerja, atau temen nongkrong baru. Cara dia menyebutnya santai, tapi kamu bisa ngerasain sesuatu yang berbeda. Setiap kali dia nyebut nama itu, ada nada kecil dalam suaranya. Lebih hidup, lebih semangat, lebih cerah. Seolah dia sedang membicarakan orang yang membuat harinya lebih menarik. Tapi anehnya, lama-lama dia jarang nyebut nama itu lagi. Bukan karena hubungan itu berhenti, tapi karena dia mulai sadar kalau dia terlalu sering membicarakannya. Dan di titik itulah, kamu mulai merasa ada yang berubah. Bukan karena kamu cemburu, tapi karena kamu tahu pola ini. Pertama, dia sering cerita. Kedua, dia sadar kamu memperhatikan. Ketiga, dia mulai menyembunyikan.
Dia mulai pilih cerita, mulai pilih kata, mulai hati-hati waktu kamu nanya. Dan yang paling bikin kamu merasa jauh, dia jadi lebih banyak cerita ke orang itu dibanding ke kamu. Tentang harinya, tentang masalahnya, tentang hal-hal kecil yang dulu cuma kamu yang tahu. Kamu mulai lihat tanda-tanda kecil. Dia sering senyum waktu lihat HP. Chat dari seseorang yang gak pernah kamu dengar namanya. Notifikasi yang dia geser cepat-cepat, layar yang tiba-tiba dipalingkan. Atau dia mendadak ngomong, "Nanti aja ya, lagi capek." Tiap kamu nanya soal HP-nya. Perlahan kamu sadar, ada orang lain yang dapat sisi dia yang terbaik, sementara kamu cuma dapat sisa waktu, sisa perhatian, dan sisa cerita. Bukan berarti dia selingkuh, bukan itu intinya. Yang lebih menakutkan adalah ketika kedekatan emosional itu pindah ke orang lain. Karena dari sanalah semua masalah biasanya dimulai. Yang bikin hati kamu sakit bukan karena dia ketemu orang baru, tapi karena kamu mulai kehilangan tempat yang dulu cuma kamu yang punya. Tempat di hatinya. Ada satu fase yang jarang disadari pria. Fase ketika pertanyaanmu sudah tidak lagi dijawab, keluhmu tidak lagi didengar, dan keberadaanmu terasa seperti dekorasi rumah. Ada, tapi tidak dianggap. Dan di titik inilah tanda ketiga muncul. Tanda 3, dia tidak lagi mencari kamu seperti dulu. Dulu, sekecil apapun masalahnya, kamu yang pertama ia cari. Kamu tempat curhatnya, tempat ia melepas capek, tempat ia merasa aman. Sekarang, dia lebih sering sibuk sendiri. Lebih suka menghabiskan waktu di kamar, di ruang tamu, atau bahkan di luar rumah. Tanpa peduli apakah kamu pengen ngobrol atau cuma butuh ditemani. Yang lebih pedih lagi, ketika akhirnya dia butuh seseorang, kamu bukan lagi orang pertama yang ada di daftar itu. Ada orang lain yang kini terasa lebih nyambung, lebih ngerti dia, lebih bikin dia nyaman. Dan kamu sadar, itu bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kenyamanan itu sudah pindah tempat. Kamu mulai ngerasain jarak yang aneh. Dia jarang tanya, "Kamu udah makan?" Jarang nanya, "Gimana hari kamu?" Jarang peduli kalau kamu pulang telat. Jarang duduk deket kamu tanpa alasan. Bukan karena dia benci kamu, bukan karena dia marah. Justru sebaliknya, karena dia tidak lagi menaruh energi emosional ke kamu. Yang paling bikin hati retak adalah perubahan sikap yang halus. Dia lebih sering senyum ke HP daripada ke kamu. Lebih semangat buka notifikasi tertentu daripada jawab pertanyaanmu. Lebih peduli mood seseorang di luar sana dibanding mood suaminya sendiri. Dan lama-lama, kamu mulai ngerasa, ini istriku, atau cuma orang yang tinggal di rumah yang sama dengan aku. Kamu mulai merasa jadi tamu, jadi penonton, jadi seseorang yang hanya kebetulan ada di hidupnya, bukan seseorang yang ia pilih setiap hari seperti dulu. Dan itulah tanda paling berat. Ketika kehadiranmu tidak lagi mengubah apapun baginya. Tidak bikin dia senang, tidak bikin dia ingin dekat, dan tidak lagi membuatnya ingin bertahan di sisimu. Bukan karena kamu salah, tapi karena ada seseorang di luar sana yang diam-diam berhasil mengambil perhatian yang dulu cuma milikmu.